Kali ini kita lanjutkan pembahasan materi tes karakteristik pribadi SKD CPNS. Kita masuk soal nomor 41. Dalam pengurusan akta kelahiran, banyak warga yang merasa bingung dengan persyaratan yang berubah-ubah dan lama proses pembuatan. Bagaimana Anda menangani keluhan ini? A. Memberikan penjelasan rinci tentang persyaratan terbaru dan membantu warga memahami prosesnya. B. Menyampaikan kepada warga bahwa proses pembuatan akta kelahiran memang memakan waktu. C. Mengarahkan warga untuk mencari informasi lebih lanjut di situs web resmi. D. Meminta warga untuk bersabar hingga proses selesai. Atau E. Menyuruh warga untuk kembali setelah semua dokumen lengkap tanpa memberi arahan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu memberikan penjelasan rinci tentang persyaratan terbaru dan membantu warga memahami prosesnya. Soal nomor 42. Vino bekerja di sebuah perusahaan yang sedang mengadakan rapat penting. Ketika giliran Vino untuk memberikan pendapat, dia tiba-tiba diinterupsi oleh rekan kerjanya. Bagaimana Vino harus menanggapi situasi seperti ini? A. Langsung menyampaikan bahwa dirinya tidak suka diinterupsi. B. Meminta rekan kerjanya untuk menunggu sampai dia selesai berbicara. C. Diam dan menunggu rekan kerjanya selesai berbicara sebelum melanjutkan. D. Meninggalkan rapat karena merasa tidak dihargai. Atau E. Memotong pembicaraan rekan kerjanya untuk melanjutkan pendapatnya. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu diam dan menunggu rekan kerjanya selesai berbicara sebelum melanjutkan. Soal nomor 43, ini soal tentang kemampuan beradaptasi. Anda baru dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD sebagai tenaga administrasi. Kondisi kerja dan atasan di tempat baru berbeda dari tempat sebelumnya. Apa yang Anda lakukan? A. Menunggu hingga terbiasa dengan situasi baru. B. Meminta arahan dari rekan kerja lama yang sudah lebih dulu bekerja di sana. C. Meminta mutasi kembali ke tempat kerja sebelumnya. D. Berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap lingkungan baru. Atau E. Menolak tugas yang dirasa berbeda dari keahlian Anda. Jawaban dengan skor tertinggi adalah D, yaitu berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap lingkungan baru. Kita lanjutkan soal nomor 44. Sinta bekerja sebagai asisten dosen di sebuah universitas. Suatu hari, seorang mahasiswa meminta bantuan Sinta untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi dengan syarat Sinta harus menuliskan jawaban lengkapnya. Bagaimana sebaiknya Sinta menyikapi hal ini? A. Menolak dengan tegas dan memberikan nasihat tentang pentingnya belajar mandiri. B. Memberikan bantuan sedikit dan meminta mahasiswa tersebut menyelesaikan sisanya. C. Membantu sepenuhnya karena kasihan dengan mahasiswa tersebut. D. Menolak secara halus tanpa memberikan alasan. E. Mengabaikan permintaan mahasiswa tersebut tanpa penjelasan. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu menolak dengan tegas dan memberikan nasihat tentang pentingnya belajar mandiri. Soal nomor 45. Atasan Anda meminta Anda untuk menyelesaikan tugas dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Namun saat itu Anda juga sedang mengerjakan tugas lain yang tidak kalah penting. Bagaimana Anda akan menyikapi situasi ini? A. Memprioritaskan tugas yang diberikan atasan karena takut teguran. B. Menyelesaikan tugas lama terlebih dahulu sebelum memulai tugas baru. C. Berkomunikasi dengan atasan mengenai kendala waktu dan meminta solusi. D. Meminta bantuan rekan kerja agar kedua tugas bisa selesai tepat waktu. Atau E. Membiarkan tugas yang lain tertunda dan fokus pada tugas dari atasan. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu berkomunikasi dengan atasan mengenai kendala waktu dan meminta solusi. Soal nomor 46. Anda melihat rekan kerja yang sering datang terlambat ke kantor tanpa alasan yang jelas, sementara pekerjaan Anda bertumpu pada kehadirannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung melaporkan rekan tersebut kepada atasan. B. Mengingatkan rekan tersebut secara pribadi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. C. Mengabaikan karena hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap tugas Anda. D. Memberitahu rekan lainnya agar ikut memperingatkan. Atau E. Membicarakan hal ini dengan rekan kerja lain untuk mencari tahu alasan ketidakhadirannya. Jawaban dengan skor tertinggi adalah B, yaitu mengingatkan rekan tersebut secara pribadi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki.
Soal nomor 47. Ini soal tentang orientasi pada pelayanan. Anda bekerja di dinas perizinan dan seseorang warga datang untuk mengurus izin usaha. Namun sistem komputer sedang mengalami gangguan. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Meminta warga untuk datang lagi ketika sistem sudah kembali normal. B. Mencari solusi lain dengan menggunakan cara manual agar izin tetap bisa diurus. C. Memberitahu warga bahwa sistem sedang rusak tanpa memberikan solusi lebih lanjut. D. Menyarankan warga untuk menghubungi kantor lain yang mungkin bisa membantu. Atau E. Menunda semua pelayanan hingga sistem kembali normal. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mencari solusi lain dengan menggunakan cara manual agar izin tetap bisa diurus. Soal nomor 48. Di tempat kerja, Anda sering diberi tugas yang kurang menantang bagi kemampuan Anda. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? A. Meminta atasan untuk memberikan tugas yang lebih sesuai dengan kapasitas Anda. B. Menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin dan memberikan ide-ide inovatif untuk tugas selanjutnya. C. Menyelesaikan tugas sekedarnya karena merasa kurang termotivasi. D. Mengeluh kepada rekan kerja mengenai tugas-tugas yang diberikan. Atau E. Mengerjakan tugas namun mencari pekerjaan lain yang lebih menantang. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin dan memberikan ide-ide inovatif untuk tugas selanjutnya. Kita lanjut soal nomor 49. Anda bekerja di kantor yang sangat sibuk, namun salah satu rekan kerja sering datang terlambat dan meminta Andi untuk menutupi ketidakhadirannya. Apa yang seharusnya Andi lakukan? A. Menolak permintaannya tersebut dan mengingatkan tentang pentingnya disiplin. B. Menutup keterlambatan rekan kerja tersebut karena sudah menjadi teman dekat. C. Melaporkan kebiasaan rekan kerja kepada atasan. D. Membantu sesekali tetapi menegaskan bahwa ini tidak boleh jadi kebiasaan. Atau E. Membiarkan saja karena tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Jawaban dengan skor tertinggi adalah A, yaitu menolak permintaan tersebut dan mengingatkan tentang pentingnya disiplin. Soal nomor 50. Anda menemukan bahwa beberapa rekan kerja sering menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan hal ini langsung kepada atasan agar diambil tindakan tegas. B. Mengingatkan mereka bahwa penggunaan fasilitas kantor harus sesuai peraturan. C. Mengabaikan karena hal tersebut bukan urusan Anda. D. Menggunakan fasilitas tersebut juga karena merasa tidak adil jika hanya Anda yang mematuhi aturan. Atau E. Memberikan peringatan tidak resmi kepada mereka untuk segera berhenti. Jawaban dengan skor tertinggi adalah B, yaitu mengingatkan mereka bahwa penggunaan fasilitas kantor harus sesuai peraturan. Oke, soal sudah kita lewati, semoga menambah pengetahuan teman-teman. Silahkan like jika kalian suka dan dislike saja jika teman-teman tidak suka. Berikan masukan Anda dan pertanyaan di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.